gampang dalam bahasa Melayu itu artinya anak haram. Tapi Anak dalam bahasa gampang. Indonesia Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudah nonton video ini. Dan buat kalian yang pertama kali nonton, ini adalah sebuah channel reactions. Kalian bersama saya BDT berasal dari Borneo, Sabah guys. Hari ini saya akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Oke good people. Nah, kali ini saya akan buat sebuah reactions video daripada Amalia Zaida guys, oke? Dan judul daripada video yang saya akan react adalah Perbedaan Bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia, Vlog TKI. Oke, tanpa berbasa-basi guys, mari kita lihat apa perbedaan. Tanpa berbasa-basi guys, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people, 1, 2. Oke, Vlog TKI ya. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau bahas tentang 20 kata dalam bahasa Melayu yang memiliki bunyinya sama dengan bahasa Indonesia, tapi memiliki Bunyi arti yang sama, jauh berbeda. Arti berbeda. Nah, kita lihat guys, apa isi kandungan video ini. Jadi, apa aja sih kata-katanya? Mari kita mulai. Nah, ayo. Tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip biar gak ketinggalan informasinya. Kata yang pertama dalam bahasa Melayu adalah Pontianak. Pontianak. Jadi Pontianak kalau dalam bahasa Melayu itu adalah hantu, Betul. hantu perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kota di daerah Kalimantan. Nah, ini selanjutnya betul itu ada guys. kereta. Dalam bahasa Melayu Kereta. kereta itu adalah mobil. Tapi dalam bahasa Indonesia kereta itu adalah kereta api, kereta listrik kayak gitu. Nah guys, dulu saya ada buat sebuah reactions video juga. Dan saya tidak tahu bahwa kereta itu kalau di Indonesia kereta api. Dan judul video tersebut adalah kereta kebal. Kalau kereta kebal di Malaysia itu kan tanker atau panser gitu. Tapi kalau di Indonesia kereta itu adalah kereta api. Nah, itu adalah salah paham yang di video tuh banyak yang komentar juga lah guys. Banyak yang komentar, dia bilang kereta, bukan kereta bang, bukan kereta, panser. Nah, di sana juga saya belajar, mulanya saya belajar sedikit-sedikit bahasa Indonesia nih. Nah guys, ini satu info yang saya ingin berkongsi dengan kalian lah, kisah saya nih, dimana saya tahu yang kereta atau kalau di Indonesia bukan mobil, tapi kereta api, kereta listrik gitu kan, betul kan guys? Jadi kereta di sini dengan kereta di Indonesia itu berbeda ya. Next selanjutnya adalah senang. Senang itu dalam bahasa Melayu artinya mudah. Yeah. Kalau senang dalam bahasa Indonesia itu adalah perasaan senang, perasaan happy. Contohnya gini, Alin, macam mana ya nak selesaikan soalan ini? Terus aku jawab gini, senang je. Artinya mudah aja gitu. Next yang keempat itu ada duduk. Duduk dalam bahasa Melayu itu artinya tinggal. Kalau dalam bahasa Indonesia, duduk itu adalah kegiatan kayak kamu lagi apa? Aku lagi duduk-duduk aja kayak gitu. Kalau di sini itu kamu duduk kat mana? Itu artinya kamu tinggal di mana gitu. Kamu duduk kat mana gitu. Kamu tinggal di mana? Next kata selanjutnya adalah percuma. Percuma dalam bahasa Melayu itu artinya Gratis. Kalau dalam bahasa Indonesia percuma itu adalah sia-sia atau tidak ada gunanya. Kata yang keenam itu ada kecemasan. Kalau dalam bahasa Melayu kecemasan itu artinya darurat. Darurat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia arti kecemasan itu adalah kayak kekhawatiran, perasaan cemas gitu. Kalau di sini itu kecemasan itu artinya darurat. Kalau di Indonesia kecemasan artinya perasaan bunyi cemas sama atau makna khawatir. Berbeda guys. Seperti seorang ibu yang menunggu anaknya belum pulang. Kayak cemas menunggu anaknya belum pulang gitu. Ada rasa khawatir. Next kata selanjutnya adalah kita tengok. Buntut. Jadi buntut dalam bahasa Melayu itu artinya pantat. Lain kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, buntut itu artinya ekor ya. Kayak mau beli sup buntut, atau kalau di sini mau beli sup ekor gitu. Mau beli sup ekor sapi, mau beli sup ekor kambing. Jangan sebut buntut ya, jangan sebut mau beli sup buntut. Jangan sebut kata-kata itu di sini. Nanti orang yang jual marah. Pasti bakal
bingung kok subuntut tuh apa gitu. Sepekor. Selanjutnya ada kata wayang. Dalam bahasa Melayu, wayang itu adalah bioskop atau film. Wayang. Kalau dalam bahasa Indonesia atau arti dalam bahasa Indonesia, wayang itu adalah boneka tiruan atau boneka yang memeragakan peran lain dalam sebuah drama atau sebuah pertunjukan tradisional. Next, selanjutnya yang ke-9 itu ada info pusing. video-video ini. Kalau di sini itu dalam bahasa Melayu, pusing itu artinya putar balik ya atau patah balik. Kalau dalam bahasa Indonesia, pusing itu adalah Pening. sakit kepala gitu. Aku lagi pusing, aku lagi sakit kepala gitu. Kalau di sini itu pusing. Contohnya gini, jangan lalu sana, lalunya sebelah sini. Jadi kamu harus pusing balik gitu. Kamu harus putar balik gitu. Next, kata selanjutnya yang ke-10 itu adalah air kosong. Air kosong. Ini aku pernah ngalamin ya. Aku pernah mau pesen di kedai itu, mau pesen minum air putih. Air putih itu maksudnya apa? Dia nggak tahu. Pelayannya itu nggak tahu air putih. Adanya air kosong. Jadi kalau mau beli air putih itu di sini sebutnya air kosong, bukan air putih. Kata selanjutnya itu ada kata jemput. Dalam bahasa Melayu, kata jemput itu adalah mengundang. Lain dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan jemput artinya dijemput gitu ya. Kalau di Indonesia kan contohnya gini, nanti kita janjian jam 4 ya, aku jemput deh di rumah kamu gitu, aku jemput. Kalau di Melayu itu jemput artinya diundang atau mengundang. Next, kata selanjutnya itu ada kata banci. Dalam bahasa Melayu, kata banci itu adalah sensus penduduk, tapi dalam bahasa Indonesia banci itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Banci, Tapi kalau di sini banci itu adalah sensus penduduk, jadi artinya beda ya. Berbeda artinya. Next, kata selanjutnya itu ada kata kemarin. Dalam bahasa Melayu, kemarin itu artinya Semalam. 2 hari yang lalu. Dalam bahasa Indonesia, kemarin itu 1 hari yang lalu. Jadi ini lumayan membingungkan ya buat orang Indonesia yang baru datang ke Malaysia. Kalau di Indonesia itu kemarin itu 1 hari yang lalu, tapi kalau dalam bahasa Melayu kemarin itu 2 hari yang lalu. Kalau mau sebut kemarin di sini itu sebutnya semalam. Ya. Semalam kamu habis pergi dari mana? Gitu. Semalam kamu habis pergi dari mana? Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kemarin kamu habis pergi dari mana gitu. Jadi mau nggak mau itu kita harus membiasakan buat bilang kata semalam daripada kemarin gitu. Kata selanjutnya itu adalah kata kakak. Kalau dalam bahasa Melayu, kakak itu hanya digunakan untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kakak itu bisa digunakan untuk laki-laki juga perempuan. Di video-video yang saya buat sebelum ini pun ada juga guys yang komen kakak. Tapi saya ingat itu adalah typo, tapi baru saya tahu rupa-rupanya itu bermaksud abang gitu kan. Hebat. Kita sambung lagi nonton. Jadi kalau di Malaysia jangan panggil laki-laki itu kakak ya, panggilnya abang. Next, kata selanjutnya adalah gampang. Gampang dalam bahasa Melayu itu artinya anak haram. Tapi dalam bahasa Indonesia, gampang adalah mudah. Jadi jangan sembarangan sebut kata-kata gampang di Malaysia ya. Kalau mau sebut mudah itu sebutnya senang. Jangan sebut gampang. Kata selanjutnya adalah cadar. Cadar dalam bahasa Melayu itu adalah spray atau kurungan bantal. Kalau dalam bahasa Indonesia, cadar itu artinya penutup muka atau niqab itu. Kalau di sini cadar artinya lain ya. Cadar artinya spray atau sarung bantal. Keren. Next, kata selanjutnya adalah pengacara. Pengacara dalam bahasa Melayu itu artinya pembawa acara atau MC ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, pengacara itu adalah kuasa hukum atau orang yang membela di pengadilan. Terus yang ke-18 itu adalah kata main. Jadi dalam bahasa Melayu, main itu artinya hal negatif. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, main itu artinya bermain badminton, bermain bola sepak gitu. Jadi kalau di Malaysia jangan sembarangan sebut kata main ya, karena kalau cuma kata main aja nggak dikasih kata-kata imbuhan itu artinya berbeda, artinya lebih ke hal negatif. Next, yang ke-19 ada kata kacau.
Kacau dalam bahasa Melayu itu artinya dikocok, diaduk, atau diratakan. Tapi dalam bahasa Indonesia kacau itu kayak apa ya? Suasananya jadi kacau. Suasananya menjadi kacau gitu. Jadi lain arti ya. Yang terakhir yang ke-20 itu ada kata getah. Kalau dalam bahasa Melayu, getah itu artinya karet. Karet, ya, betul. Tapi dalam bahasa Indonesia, getah itu adalah cairan yang keluar dari tumbuhan atau hewan yang bisa mengeras. Itu namanya getah. Tapi dalam bahasa Melayu, getah itu adalah Bunyi karet. sama Kayak tapi misalnya, berbeda, guys. pakai glove getah, itu pakai glove karet, kayak gitu. Nah, itu Oke. tadi adalah 20 kata dalam bahasa Melayu yang pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia, tapi memiliki arti yang berbeda. Jika teman-teman ada yang tahu atau ada kata yang lain yang belum aku sebutkan, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Guys, jadi itulah video daripada Amalia Zaida, guys. Nah, sebuah informatif begitu bagus video yang dia buat nih. Dan kiranya kalian mau tonton video penuh, kalian boleh tengok di description box di bawah, oke guys. Dan itulah memang mempunyai bunyi yang sama tapi maksud atau makna yang berbeda, guys. Nah, jadi apa pendapat kalian tentang bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia nih? Kalau kalian ada lagi saranan atau pencerahan atau info lebih, kalian boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton, sudah klik video ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys, like dan komen di ruangan komen di bawah. Dan kalau tidak suka dengan video ini guys, komen di ruangan komen di bawah apa yang kalian tidak suka dengan video ini. Saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih good people yang sudah nonton, sudah klik video ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Oke good people, salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum good people.